kopi, senja, dan musik indie. 3 serangkai ini pernah jadi resep mujarab buat bisnis anak muda. Coba deh, inggit-inggit lagi. Berapa banyak kedai kopi dengan konsep industrial, tembok semen ekspos, dan lampu gantung yang tiba-tiba muncul di sekitar kita? Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Mereka hadir dengan janji manis, secangkir kopi, dan suasana syahdu. Tapi, coba perhatikan lagi sekarang. Sadar nggak kalau banyak dari mereka yang hilang diam-diam? Bahkan sebelum masa sewa rukonya habis, fenomena kopi senja yang bertumbangan ini jadi pertanyaan besar. Kenapa banyak banget kafe yang tutup, bahkan di 3 bulan pertama? Tenang, video ini bukan buat mematahkan mimpi kamu punya kafe sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah misi penyelamatan tabungan dan mimpi kamu. Kita akan bedah tuntas kenapa banyak kedai kopi kekinian ini gagal bertahan. Pakai data dan logika bisnis yang tajam. Pertama, mari kita bahas penyakit yang paling sering menjangkit para owner baru, yaitu owner syndrome. Banyak yang baru buka kafe, langsung merasa jadi CEO perusahaan besar. Padahal, kenyataannya di awal-awal, owner itu ya kasir, ya barista, ya tukang bersih-bersih, ya semuanya. Kalau dari awal sudah pasang mental bos yang cuma datang buat nongkrong dan foto-foto, siap-siap saja. Kamu pada dasarnya cuma jadi kasir yang dibayar terlalu mahal dengan uangmu sendiri. Bisnis di tahap awal itu butuh kerja keras, bukan cuma gadigeon di media sosial. Kamu harus turun tangan langsung, mengerti setiap detail operasional, dari takaran kopi sampai cara menyapa pelanggan. Kalau tidak, bisnismu hanya akan jadi tempat nongkrong pribadimu yang terus menggerogoti tabungan. Masalah kedua, salah kaprah soal estetik. Kita semua tahu, tempat yang instagramable itu penting. Tapi banyak yang kebablasan. Mereka rela habiskan ratusan juta, bahkan sampai 200 juta lebih, cuma buat renovasi. Dindingnya harus semen ekspos, mejanya harus kayu jati, lampunya harus model Edison. Semuanya sempurna untuk difoto, tapi mereka lupa satu hal yang krusial, yaitu budget untuk marketing. Mereka pikir kalau tempatnya bagus, pasti ramai sendiri. Itu mitos besar. Di tengah lautan kafe-kafe cantik, gimana caranya orang tahu keberadaan kafemu kalau kamu nggak pernah promosi? Renovasi mewah itu nggak ada artinya kalau nggak ada yang datang. Seharusnya alokasi dana itu seimbang. Tempat yang nyaman itu wajib, tapi strategi pemasaran yang jitu itu penentu hidup dan mati bisnismu di bulan-bulan pertama. Sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungan matematika kopi. Banyak yang berpikir, wah, hari ini laku 50 cup. Lumayanlah. Tunggu dulu. Apakah kamu sudah hitung biayanya dengan benar? Mari kita bedah. Harga jual secangkir kopi, katakanlah 20.000. Kalau laku 50 cup, omzet harianmu 1 juta rupiah. Sebulan 30 juta. Kelihatannya besar kan? Sekarang kita kurangi biaya sewa ruko, gaji 2 karyawan, listrik, air, internet, bahan baku biji kopi, susu, gula, cup, sedotan, belum lagi biaya tak terduga. Setelah diet and hidden, seringkali angka 30 juta itu cuma cukup buat nutup biaya operasional. Bahkan, tidak jarang malah minus alias rugi. Menjual 50 cup sehari untuk sebuah kafe di kota besar seringkali adalah resep menuju kebangkrutan, bukan keuntungan. Kamu harus punya target penjualan yang realistis berdasarkan perhitungan biaya yang detail. Jangan hanya terlena dengan angka omzet yang kelihatannya besar. Terakhir, faktor yang tidak bisa dihindari. Kompetisi berdarah. Kamu buka kedai kopi dengan konsep keren. Sebulan kemudian, tetangga sebelahmu buka kedai kopi juga. 2 blok dari situ, muncul lagi yang baru. Ini adalah realita pasar. Ide sebagus apapun akan mudah ditiru. Kalau kekuatan kafemu hanya terletak pada konsep industrial dan playlist indie, kamu akan mudah sekali tersingkir. Apa yang membuat pelanggan harus kembali ke tempatmu? Bukan ke tempat lain? Apakah karena kopimu punya rasa yang khas? Apakah karena pelayananmu luar biasa ramah?
Atau kamu punya program loyalitas yang menarik? Kamu butuh sesuatu yang disebut unique selling proposition, sebuah nilai jual unik yang tidak dimiliki pesaing. Tanpa itu, kafemu hanya akan jadi satu dari sekian banyak pilihan yang mudah dilupakan. Jadi, apa kesimpulannya? Membuka kedai kopi itu bukan sekadar tentang passion pada kopi dan senja. Ini adalah bisnis serius yang butuh perencanaan matang, kerja keras, pemahaman finansial, dan strategi yang cerdas. Jangan sampai mimpi indahmu punya kafe malah berakhir jadi mimpi buruk finansial. Pelajari ilmunya, hitung biayanya, dan siapkan mental baja. Semoga video ini bisa menjadi bekal berharga buat kamu yang sedang merancang mimpi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.